warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Jawab. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Terima kasih. Yes. Oke. Mohon maaf kalau pelajaran ketiga waktunya ketemu sama Bu Hara, berarti pelajaran IPA. Kebetulan jam kedua tadi juga sudah pelajaran IPA, jadi semoga tidak meledak bor ya. Tadi sudah fisika, sekarang saatnya biologi. Nah anak-anakku sekalian, kita masih di bab 3 tentang sistem peredaran darah manusia yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang darah. Pertanyaan saya, pertanyaan belum berhadiah. Apa warna darah kita? Paling belakang jawab yang keras. Merah, tapi belum ada hadiahnya karena sangat gampang. Pertanyaan berikutnya, silakan angkat tangan untuk menjawab. Apa yang menyebabkan warna darah kita merah? Silakan angkat tangan. Ada hadiahnya. Jangan dijawab takdir, aku mulai. Cutel, anak terusannya. Gak ada yang angkat tangan, itu pelajaran kita minggu lalu. Oh iya, mohon maaf gak kelihatan, silakan berdiri. Nurul Jannah kayaknya, mohon maaf mata saya agak. Pintar sekali, beri tepuk tangan untuk Nurul Jannah. Jawabannya karena hemoglobin. Dapat hadiah, silakan maju. Saya kasih susu karena hari ini kita tahun baru diawali dengan minum susu. Selamat tahun baru untuk teman-teman dan murid-murid semua. Ya, semoga makin sehat. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah menjawab bahwa yang menyebabkan darah kita berwarna merah adalah hemoglobin. Dan hemoglobin itu adanya di sel darah merah atau nama lainnya eritrosit. Pertanyaan berikutnya silakan jawab dengan angkat tangan. Berhadiah juga, selain sel darah merah, di dalam darah kita ini masih ada 2 macam sel lagi. Silakan angkat tangan. Sel darah putih, kan? Yang ada 2. Oh boleh, silakan. Dapat hadiah sel darah putih. Jadi ada sel darah merah, sel darah putih, kurang 1. Yang keras angkat tangan dong. Ya. Jawabannya keping darah atau trombosit. Pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak sekalian, itu persepsi. Bu Harap di sini mengingatkan materi sebelumnya. Tapi hari ini kita lanjutkan bab 3 ini karena kemarin sudah darah. Maka sekarang saatnya kita belajar tentang saya ada pertanyaan lagi, silakan angkat tangan dan hadiah saya masih banyak. Gambar yang saya tampilkan ini adalah gambar angkat tangan. Oh yang belakang, kepingin susu banget yang di belakang ya. Gambar Pak Ali Hashim. Gambar jantung. Jantungnya siapa? Jantung saya. Jantung manusia. Silakan. Terima kasih sudah menjawab. Hari ini kita akan belajar tentang jantung dan yang saya tampilkan di depan ini adalah gambarnya jantung manusia. Sekedar info bahwa jantung manusia itu ada di rongga dada dan agak di sebelah kiri. Seberapa besar jantung kita? Sebesar? Ada yang angkat tangan dan jawabannya benar. Saudara Widodo. Sebelum kembali, sini dulu. Sini sebelahnya Bu Hara. Tadi jawabannya sebesar kepalan tangan kita. Coba lihat seberapa besar kepalan tangannya Widodo. Dan jantungnya sekian. Bandingkan dengan kepalan tangan saya. Ini jantung saya kayaknya lebih besar.
besar karena orangnya juga lebih besar. Terima kasih. Jadi ukurannya kurang lebih sebesar kepalan tangan kita. Coba perhatikan jantung manusia. Kalau dari gambar di situ sebelah kiri ada seperti aliran darah yang berwarna merah. Gambar ini menghadap ke kalian. Jadi sini adalah kiri. Yang seperti dialiri warna merah itu karena memang darah kita warna merah. Lah, yang sebelah kanan seperti dialiri darah warna biru. Bukan darahnya orang ningrat, bukan. Itu adalah sel darah, harusnya darahnya tetap berwarna merah, tapi kenapa berwarna biru? Karena jantung kita yang sebelah kanan itu dilewati oleh darah yang kaya akan karbon dioksida. Saya takut waktunya habis. Oke, jantung kita kalau kalian perhatikan di gambarnya ada berapa ruangan jantung kita? 4, benar sekali. Jadi ada kanan, ada kiri. Yang kiri ada atas, ada bawah. Yang kanan juga ada atas, ada bawah. Saya sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 yang paling penting. Yang pertama adalah kita bisa menganalisis sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, kita membandingkan nanti peredaran darah manusia itu ada 2 atau sistem peredaran darah ganda. Ada sistem peredaran darah besar, ada kecil. Dan yang ketiga, menganalisis beberapa penyakit akibat gangguan pada organ peredaran darah. Oh iya, ketika saya ngos-ngosan, saya ingin tanya biar saya nggak terlalu banyak ngomong juga. Ada yang tahu suara? Ini hanya pertanyaan basa-basi ya, nggak berhadiah. Supaya yang cara belajarnya audio ini bisa mengena. Ada yang tahu bunyinya jantung kita itu apa? Gimana bunyinya? Dak-dik-dik. Dak-dik-dik. Jeduk-jeduk. Deg-deg. Kalau menurut saya, bisa nggak nirukan? Bisa nggak nirukan saya? Ini saya terinspirasi dari Ibrahim. Jadi Ibrahim itu kan dengerin detak jantung saya ketika peluk saya, bunyi jantungnya mami itu begitu. Dengar nggak? Nah itu suara jantung. Oke, saya lanjutkan. Jantung manusia terdiri dari 4 ruangan, persis seperti yang sudah kita tahu tadi dari gambar, yaitu ada atrium kiri atau serambi kiri, yaitu bagian yang berwarna merah atas. Tahu ya? Paham ya? Yang kedua, ventrikel kiri atau bilik kiri, itu yang merah bawah. Ventrikel atrium kanan atau serambi kanan, itu yang berwarna biru atas. Sedangkan ventrikel kanan atau bilik kanan itu yang warna biru yang bawah. Jantung kita itu memiliki otot. Saya ulangi. Memiliki otot yang diciptakan oleh Allah tidak sama dengan otot-otot yang lain. Karena apa? Jantung kita ototnya tidak boleh cepat lelah. Kalau lelah, game over. Innalillahi. Bahkan ketika kita waktu masih jadi janin, katakanlah seorang ibu yang sedang hamil, kandungannya berusia 4 minggu, 1 bulan. Ketika diperiksakan ke dokter di USG, itu sudah ada segumpal darah yang sudah belum ada kepala, belum ada tangan, belum ada kaki, tapi sudah ada jantung. Gitu ya. Jadi ini otot tertua di tubuh kita. Dan nanti otot jantung adalah otot terakhir yang bekerja ketika kita tutup usia. Gitu. Jadi kita syukuri otot-otot jantung kita yang masih tetap setia untuk berdetak. Tujuan kita pembelajaran hari ini yang kedua yaitu tentang sistem peredaran darah. Tadi sudah dikatakan sama Bu Ros, sistem peredaran darah kita itu ganda. Jadi ada 2 kali darah itu memasuki jantung. Yang pertama disebut sistem peredaran darah
di mana darah itu dimulai dari jantung, masuk ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah besar adalah darah dari jantung akan menyebar ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Itu teori. Dan hari ini kita akan praktek dan harus tahu alurnya. Ya. Kepala saya siapkan di sini. Di sini ada paru-paru. Praktek kita, misalnya sistem peredaran darah kecil, maka langkah pertama saya ada di jantung. Karena alur sistem peredaran darah kecil itu dari jantung kemana? Paru-paru kembali ke jantung. Oke. Logikanya, kalau darah itu mau ke paru-paru, dari jantung mau ke paru-paru, berarti darah ini kaya akan karbon dioksida. Karena di paru-paru nanti akan dibuang melalui hembusan nafas. Jadi saya berada di bagian jantung sebelah kanan yang berwarna biru. Berarti saya adalah darah yang kaya akan CO2. Maka kalau saya melakukan sistem peredaran darah kecil, saya dari jantung harus ke paru-paru untuk buang nafas, buang karbon dioksida. Ketika ambil nafas, berarti menghirup oksigen. Kalau darah sudah kaya akan oksigen, maka dia harus kembali ke paru-paru, harus kembali ke jantung sebelah kiri. Karena jantung sebelah kiri kaya akan oksigen. Berarti saya sudah melewati tahapan sistem peredaran darah kecil. Paham? Dari jantung ke paru-paru, dari paru-paru kembali ke jantung. Pertukaran karbon dioksida dan oksigen tadi terjadi di paru-paru pada saat kita ambil nafas dan buang nafas. Itu peredaran darah kecil. Sekarang saya contohkan sistem peredaran darah besar. Dimulai dari mana? Jantung, seluruh tubuh kembali ke jantung. Maka kalau menuju ke seluruh tubuh, maka darah yang beredar harus kaya akan oksigen. Ke seluruh tubuhnya kemana? Boleh ke kepala, boleh ke tangan, boleh ke kaki. Kalau misalnya saya darah kaya akan oksigen berasal dari paru-paru sebelah, berasal dari jantung sebelah kiri, maka saya akan dipompa dan akan menuju ke seluruh tubuh. Misalnya ke kaki. Darah yang kaya akan oksigen dipakai untuk metabolisme, dijadikan energi, hasilnya adalah karbon dioksida. Kalau sudah kaya akan karbon dioksida, balik ke jantung. Baliknya ke kanan apa ke kiri? Jantung? Ke kanan. Karena darah yang kaya akan karbon dioksida itu ada di kanan.
Berarti saya baru saja melakukan sistem peredaran darah besar dari jantung membawa darah kaya akan oksigen menuju ke seluruh tubuh, bertukar oksigen dengan karbon dioksida. Darah yang kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung sebelah kanan. Paham? Sekarang dipraktekkan. Saya minta setiap ada yang maju sukarelawan. Oh dipanggil. Gak ada yang sukarela. Saya kasih hadiah nanti. Silakan. Boleh. Engkau lek salah gak dimarahi. Boten dipares nih. Oke. Suriris minta tolong dipraktekkan dua-duanya, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Dimulai dari sistem peredaran darah kecil. Dimulai dari sistem peredaran darah kecil dimulai dari jantung. Jantungnya bawa darah kayak oksigen apa karbon dioksida? Kalau mau ke yes. Kalau mau ke paru-paru berarti dia mau membuang karbon dioksida. Iya, dibawa karbon dioksidanya. Iya, dari jantung dibawa ke mulut. Dari jantung dibawa ke pakai mic-nya. Dibawa ke paru. Di paru-paru ditukar karbon dioksidanya dengan oksigen. Ambil nafas dulu. Nah, itu baru ikat oksigen. Kalau dari ke paru-paru kembali ke jantungnya sebelah kanan apa kiri? Kalau sudah kaya oksigen. Bapak kasih rotan jelasin oksigen. Iya, ditaruh di mana? Jantung. Itu namanya sistem peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Sekarang praktekkan sistem peredaran darah besar dari jantung kemana? Seluruh tubuh kembali ke jantung. Oksigen menyebar di pompa, jemput. Mau kemana? Ya, boleh di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Mana tangan? Iya. Nah itu ditukar sama karbon dioksida. Kalau sudah kaya akan karbon dioksida kembali ke jantung. Bagian mana? Kanan. Kaya akan karbon dioksida. Oke, pinter sekali. Sudah. Tepuk tangan dong. Sudah paham ya? Jadi ada sistem, terima kasih. Ada sistem peredaran darah kecil, ada sistem peredaran darah besar. Oke. Untuk mengecek pemahaman kalian hari ini, saya ada LKPD yang berhubungan dengan kegiatan kita hari ini. Minta tolong dibagikan. Mengerjakan LKPD-nya saya pre-memori, ya. Itu individu, tidak kelompok. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu menganalisis beberapa penyakit akibat gangguan pada organ peredaran darah. Tidak kita bahas hari ini, itu masuk ke penugasan. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Penugasannya juga akan kami buat secara diferensiasi berdasarkan nama-nama penyakitnya. Ini kelompok yang anteng banget di sebelah sini. Saya kasih nama kelompok hipertensi, yang artinya darah tinggi. Artinya nanti tugas kalian adalah mencari info sebanyak-banyaknya tentang penyebab, pencegahan, pengobatan penyakit hipertensi. Dan kelompok yang depan ini kelompok hipotensi, darah rendah, aja ngantukan, lemas, letih, lesu. Cari info sebanyak-banyaknya tentang hipotensi. Pertemuan berikutnya akan
kami minta langsung presentasi ke depan. Dan penyakit yang ketiga dan keempat ada thalassemia dan anemia. Nah, kelompok ini dan kelompok itu. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk kegiatan hari ini? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.